Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wahyu Nur Laila, NIM 2019 1043 0311 102 dari kelas PGSD 2C. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang memahami hak dan kewajiban anak. Yang akan kita bahas pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Latar belakang, hak adalah sesuatu yang mutlak dan dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab. Di negara kita, yaitu negara Indonesia, hak dan kewajiban negara sangat diperhatikan dan dijunjung tinggi. Bahkan sudah dicantumkan dalam Undang-Undang 1945. Hal yang perlu diketahui agar kita bisa menjaga dan menaati atau menjalankan kewajiban kita dengan baik. Begitupun juga dengan seorang anak. Anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian penting dalam kalangan masyarakat. Pasalnya, banyak anak yang belum mendapatkan dan menerima haknya dengan baik. Bahkan, hak dan kewajiban dari seorang anak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berisi tentang perlindungan anak dan memberikan wacana bagi dunia pendidikan, orang tua, dan masyarakat. Sebagaimana mendudukkan posisi anak sesuai haknya, maka perlu dipahami oleh semua pihak agar hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab dapat terpenuhi dan didapat oleh seorang anak. B. Rumusan masalah. Rumusan masalah 1. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban pada anak di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat? Yang kedua, bagaimana cara menyeimbangkan hak dan kewajiban pada anak? 3. Bagaimana tanggapan tentang seorang anak yang mendapatkan haknya tetapi tidak menjalankan kewajibannya dengan baik ataupun sebaliknya? Tujuan 1. Untuk mendeskripsikan hak dan kewajiban anak di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. 2. Untuk mengetahui cara menyeimbangkan hak dan kewajiban pada anak. 3. Untuk mengetahui tanggapan dan dari permasalahan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wahyu Nur Laila, NIM 102. Di sini saya bersama dengan kakak saya sebagai narasumber. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang memahami hak dan kewajiban pada anak. Berbicara tentang hak dan kewajiban, apa sih pengertian dari hak dan kewajiban itu? Hak dan kewajiban ya? Kalau menurut yang saya tahu, hak itu sesuatu yang harus didapatkan oleh seorang anak ketika dia sudah melakukan kewajibannya. Kewajiban itu hal-hal yang harus dilakukan oleh setiap anak itu. Jadi itu tanggung jawab mereka. Terus selanjutnya, apa saja sih yang menjadi hak dan kewajiban anak di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat? Lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Anak itu punya banyak sekali kewajiban maupun hak, baik di rumah, sekolah, ataupun masyarakat. Kita berbicara dulu tentang hak atau kewajiban anak di rumah, karena lingkungan pertama mereka yaitu ada di rumah. Pertama, kewajiban mereka itu karena mereka sebagai anak, mereka memiliki kewajiban yang sangat utama, yaitu menghormati kedua orang tuanya. Itu hal yang paling penting atau poin penting utamanya. Kemudian untuk haknya, dia mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Itu juga poin paling penting yang harus didapatkan oleh anak tersebut. Karena ketika mereka tidak memiliki atau tidak mendapatkan hak atau kasih sayang dari kedua orang tuanya, mereka akan merasa hampa, kehidupannya juga akan mengalami gangguan. Kemudian yang kedua, hak dan kewajiban mereka di lingkungan sekolah. Kewajiban mereka yang paling utama yaitu belajar. Karena mereka wajib mendapatkan pelajaran. Yang kedua, untuk haknya, mereka mendapatkan pengajaran dari gurunya. Bukan cuma pengajaran lisan seperti biasa, mereka juga mendapatkan pelajaran dari gurunya melalui ucapan, melalui tindakan dari contoh guru-gurunya, seperti itu. Yang selanjutnya, kewajiban dan hak anak di masyarakat. Kalau anak di lingkungan masyarakat, kewajibannya mereka itu harus mematuhi peraturan yang ada di masyarakat. Contoh kecilnya saja,
dalam suatu lingkungan RT ya, mereka memiliki aturan-aturan. Nah, di situ anak memiliki peran penting untuk mematuhi kewajiban tersebut. Sedangkan haknya mereka juga diakui, mereka sebagai warga di situ. Terus bagaimana cara menyeimbangkan antara hak dan kewajiban? Oke, sebelum kita menuntut suatu hak kita harus tahu kewajiban kita terlebih dahulu. Begitupun dengan anak. Mereka mengetahui apa sih, mereka mengetahui gimana sih pengertian ataupun kewajiban dan hak mereka. Jadi mereka harus mengetahui dulu apa sih kewajiban mereka. Karena mereka juga ibarat kata bukan hanya benda, karena mereka memiliki rasa, memiliki berbagai indera dan bisa menangkap beberapa dari indera itu melalui sebuah untuk dilakukan oleh perilaku mereka seperti itu. Jadi hak dan kewajiban itu sebelum menuntut haknya mereka harus melakukan kewajibannya terlebih dahulu. Terus yang terakhir Kak, bagaimana sih tanggapan Kakak tentang ada anak yang menjalankan haknya, yang mendapatkan haknya tetapi tidak menjalankan kewajibannya atau sebaliknya? Oke, kalau suatu anak itu sudah melakukan kewajibannya tapi mereka belum mendapatkan haknya, kita perlu kaji ulang lagi. Hak itu kan bisa ibarat kata hak anak, ibarat kata untuk kasih sayang dari orang tuanya dulu. Itu kan haknya mereka. Nah, yang perlu dikaji ulang dari orang tuanya dulu. Jadi antara anak yang ada di lingkungan rumah, sekolah ataupun lingkungan masyarakat, hak dan kewajiban ini saling mempengaruhi. Jadi mereka bisa mendapatkan kewajiban mereka, bisa mendapatkan hak mereka ketika mereka sudah melakukan kewajiban mereka. Hak mereka nggak terlalu muluk-muluk kok. Pujian untuk anak itu juga merupakan hak bagi mereka, karena ketika mereka sudah melakukan suatu perilaku atau sudah melakukan kewajiban. Misal ketika mereka sudah membantu orang tuanya untuk membersihkan rumahnya, contoh kecilnya ya, mereka mendapatkan pujian dari orang tuanya, itu sudah nilai bagus, nilai plus bagi mereka. Kemudian ketika mereka mendapatkan hak mereka tapi belum melakukan kewajiban mereka, kembali lagi ke dari titik pusat pendidikan itu ya. Kalau bagi anak, orang tua, guru, masyarakat di lingkungan rumah, sekolah ataupun lingkungan masyarakat itu sangat mempengaruhi mereka, bisa membuat atau ibarat kata membuat mereka itu mengerti, oh inilah kewajiban saya, inilah hak saya, tanpa harus dijelaskan kewajiban kamu gini-gini. Enggak, mereka bisa belajar dari lingkungan mereka itu sendiri. Kak, terima kasih waktunya. Sekian video kali ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, setiap manusia memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, tidak memandang usia, status, pekerjaan, dan lain-lain. Manusia berhak mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya dengan baik. Seringkali kita mendapatkan hak kita, tetapi kita tidak menjalankan kewajiban kita dengan baik. Begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban yang kita punya secara seimbang, sehingga kita merasakan keadilan dalam kehidupan kita. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.